Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ketemu sama kakak. Nah, kali ini kakak akan ngebahas tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Oke, di dalam materi kali ini apa aja yang akan kita pelajarin? Yang pertama, penyusun materi genetik. Yang kedua, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Oke, sifat-sifat seperti wajah, jenis rambut, bentuk mata, bentuk hidung, ataupun bentuk telinga itu diwariskan dari orang tua kepada anaknya melalui materi genetik. Oke, yang pertama adalah penyusun materi genetik. Penyusun materi genetik itu anggotanya pertama ada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul yaitu protein dan asam nukleat. Bahkan dari kromosom beserta bagiannya. Nah, yang di tengah itu namanya sentromer, paling ujung itu namanya telomer, dekat ujung ada yang namanya satelit yang kayak kepala, terus ada juga kromomer, itu yang warnanya hitam, sementara matriks itu isian yang warnanya abu-abu. Nah, sekarang kita bahas tentang bagian dari kromosom. Yang pertama ada kromonema. Kromonema itu bisa berbentuk spiral di dalam kromosom yang dibungkus oleh matriks. Terus ada kromomer, yaitu protein yang mengandung molekul DNA. Lanjut ada sentromer. Ini adalah daerah konstriksi atau pelekukan di sekitar pertengahan kromosom. Nah, pada sentromer itu terdapat kinetokor, yaitu tempat pelekatan benang spindle selama pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan sel. Lalu ada satelit yang kayak kepala, itu bentuknya bulat, terletak di ujung lengan kromatid. Nah, telomer adalah daerah yang paling ujung dari kromosom. Fungsinya menjaga stabilitas ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai. Nah, bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya, yang pertama ada metasentrik. Metasentrik itu berarti sentromernya ada di tengah kromosom. Kalau submetasentrik berarti sentromernya agak mengarah ke salah satu ujung. Akrosentrik sentromernya mendekati ujung dan telosentrik sentromernya benar-benar di ujung. Oke, ini adalah penampakan bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Jadi kalau lengan kanan sama kiri sama panjang itu namanya metasentrik. Sementara kalau misal dia nggak punya lengan, namanya telosentrik. Oke, sekarang jenis-jenis kromosom. Itu ada dua macam. Ada autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh manusia memiliki 44 alias 22 pasang autosom. Dilambangkan dengan huruf A besar. Terus ada genosom. Nah, kalau autosom itu ciri tubuh, berarti genosom itu ngomongin kelamin. Kalau laki-laki disimbolkan dengan huruf XY, perempuan disimbolkan dengan huruf XX. Nah, ini adalah ilustrasi dari yang namanya DNA. DNA itu sendiri merupakan dua rantai polinukleotida yang saling terpilin membentuk tangga tali ganda atau double helix.
Nah, DNA itu kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid. Tersusun atas banyak nukleotida atau polinukleotida. Tiap nukleotida terdiri atas gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula pentosanya itu berupa gula deoksiribosa. Nah, basa purin terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Tadi ada DNA, sekarang RNA. Kepanjangannya adalah ribonucleic acid. Nah, gula pentosanya kalau tadi deoksiribosa, kalau ini gula ribosa. Nah, gugus fosfat pada RNA itu fungsinya menghubungkan dua gula pentosa. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri atas sitosin dan urasil. Nah, kalau DNA itu double helix, maka RNA itu rantai tunggal atau single helix. Ini adalah perbedaan DNA versus RNA. Gugus fosfatnya sama-sama dimiliki oleh DNA dan RNA. Gula pentosanya kalau DNA itu deoksiribosa, RNA itu ribosa. Basa nitrogennya untuk purin sama-sama adenin dan guanin, tapi kalau untuk pirimidin, DNA itu punya timin dan sitosin, RNA itu punya urasil dan sitosin. Jadi di RNA nggak ada timin. Oke, setelah tadi ngebahas kromosom, sekarang kita ngebahas yang namanya gen. Nah, gen itu terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Fungsinya menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, sekarang ke materi kedua, yaitu peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, yang pertama ada sifat yang tidak tampak dari luar, berarti dia cuma ada di dalam. Ini disebutnya dengan jadi genotip itu tidak bisa diamati secara langsung karena dia terlihatnya di dalam atau dalam bentuk kode. Oke, dalam genotip ini ada aturannya. Kalau misal huruf besar itu artinya dia dominan, kalau huruf kecil artinya dia resesif. Dominan itu artinya menutupi gen pasangannya, kalau resesif justru ditutupi oleh gen pasangannya. Nah, resesif ini cuman bakal muncul kalau dia ketemu resesif juga. Tapi kalau dia ketemu dominan, otomatis dominan yang akan muncul dan resesifnya nggak kelihatan. Oke, variasi atau alternatif dari suatu gen itu disebut alela. Oke, kalau tadi sifatnya itu tidak tampak dari luar, sekarang sifat yang tampak dari luar. Sifat yang tampak dari luar dan dapat diamati langsung itu namanya fenotip. Oke, nah si fenotip ini adalah gabungan antara genotip dengan lingkungannya. Ini di bawah kakak ilustrasiin ada seekor burung. Oke, warna dominan itu adalah warna merah dan warna resesif ditentukan oleh warna biru. Seperti yang tadi kakak bilang, yang namanya dominan itu dilambangkan dengan huruf besar, kalau resesif itu huruf kecil. Karena resesif itu ditutupi oleh dominan, saat dia bertemu dengan huruf besar, dia tidak akan muncul. Contohnya pada gambar yang kedua. Padahal di situ ada resesif tuh, A kecil warna biru. Tapi tetap aja yang terbentuk adalah burung yang warnanya merah. Karena yang resesif itu tertutup oleh dominan.
Nah, terus di sini juga ada istilah homozigot, heterozigot, dan homozigot resesif. Yang namanya homozigot dominan berarti dua-duanya huruf besar. Kalau yang namanya heterozigot berarti satu huruf besar, satu huruf kecil. Kalau homozigot resesif berarti dua-duanya huruf kecil. Oke, sekian untuk materi hari ini. Thanks for watching this video. Stay tuned. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.